Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara seiman, terutama kepada yang baru pertama kali datang dalam persekutuan ini. Kita telah memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis, yang artinya keteritunggalan Allah, dan topik minggu ini reformasi spiritualitas. Terpujilah Tuhan melalui persekutuan kita hari ini. Marilah kita pusatkan perhatian kita untuk memasuki kedua. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mereformasi spiritualitas dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Dia Maha Agung dan tidak terkira kasih setianya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Siap sering sekali kami tidak hidup mengikuti Engkau, tidak menuruti perintah-Mu, peraturan-Mu dan ketetapan-Mu. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, roh zaman ini lebih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika datang kesusahan dan penderitaan, kami tidak kuat, putus asa dan tidak percaya akan kekuatan-Mu. Karena itu, sertailah kami Tuhan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalaupun kesusahan dan penderitaan ini terjadi, Engkaulah yang menyertai dan menyelamatkan kami. Perbaruilah prioritas kami setiap hari supaya kami jauh dari pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kasihanilah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, baharuilah spiritualitas kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan yang hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagaimana korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 4. Bagi Yesus ku serahkan hidup.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKIP Sukarame, Resort Alang-Alang Lebar, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik reformasi spiritualitas. Haimbaruan ni pertondion. Minggu tanggal 1 November 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2020. Seluruh majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Dengar dan hayatilah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sadilewan matuho si suhubut roha jadi pasaut nasa sakakmi. Nomor urut 8, aneka berita ibadah rena. Hari Sabtu tanggal 7 November 2020 masuk pukul 19 WIB diadakan ibadah rena melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya majelis jemaat menyampaikan terima kasih. B. Ibadah live streaming Minggu 8 November 2020. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu akan disediakan oleh gereja dan dikirim atau di-share melalui WAG WIB masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing. C. Jadwal ibadah gereja. Sesuai keputusan rapat majelis jemaat mulai hari Minggu 1 November 2020, ibadah Minggu di gereja dilaksanakan sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu pagi masuk pukul 8 WIB berbahasa Indonesia. 2. Ibadah Minggu siang masuk pukul 11 WIB berbahasa Batak. C. Peran serta jemaat. Majelis jemaat menghimbau kepada semua anggota jemaat HKIP Sukarame yang tidak mengikuti ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah live streaming atau dengan memakai acara yang telah disediakan oleh majelis jemaat HKIP Sukarame. Diharapkan untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan atas perhatiannya majelis jemaat menyampaikan terima kasih. Nomor urut 9. Pengukuhan pangojak konon Bibel Pro. Sesuai surat keputusan nomor 80 garing Bibel Pro garing SK garing 10 garing 2020 HKBP telah menempatkan inang Bibel Pro
Fitri Agnes Siahaan menjadi Bibel Pro HKBP Sukarame Resort Alang-Alang Lebar, dan sesuai keputusan hasil rapat Majelis Jemaat, maka hari ini Minggu 1 November 2020 ibadah siang masuk pukul 11 WIB akan diadakan pengukuhan pengujak konon Inang Bibel Pro Fitri Agnes Siahaan yang dipimpin oleh Bapak Preses HKBP Distrik 15 Sumbaksel, Pendeta Dr. Insinyur Fritz P. Sihombing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nomor urut 10 telah menikah. Telah menerima pemberkatan nikah Leonardo Purba, putra dari Bapak P. Purba, Ibu Tiorin Borusinaga, alamat Pramumuli, Jemaat GMI Immanuel Pramuli, dengan tunangannya Preti Damayanti Boru Siahaan, putri dari Bapak Sahala Siahaan Nahinan, Ibu Asli Dermauli Boru Tambunan, alamat Jalan Perindustrian 2 Kompleks Sukarame Gardena Blok D nomor 5 Wik 4, Jemaat HKBP Sukarame Resort Alang-Alang Lebar. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 17 Oktober di GMI Immanuel Pramuli. Nomor urut 11 hendak menikah warta kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Nixon Boy Michael Henry Sitohang, putra dari Bapak Charles Sitohang, Ibu Mutiara Boru Pardede, alamat Komplek Kenten Ashar Blok C2 nomor 7, Banyuasin, Jemaat HKBP Sukamaju Resort Kenten Anukura Palembang, dengan tunangannya Eva Maria Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Effendi Simanjuntak, Ibu Masta Boru Gultom, alamat Sanjaya RT 06 RW 02 nomor 81 Palembang, Jemaat HKBP Palembang Sukarame Palembang. Acara jadi nikah telah dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 di HKBP Sukarame. Pemberkatan nikah dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 7 November 2020 di HKBP Sukamaju Resort Kenten Anukra Palembang. Nomor urut 12 Katekisasi Sidi 2020. Hari ini Minggu tanggal 1 November 2020 masuk pukul 15 WIB akan dimulai pembukaan pelajaran Katekisasi Sidi tahun ajaran 2020 bertempat di gereja. Dimohon kepada orang tua dan anak yang telah mendaftar untuk mengikuti Katekisasi Sidi agar hadir bersama-sama, dan bagi yang hendak mengikuti namun belum mendaftar dapat hadir dengan membawa surat keterangan dari Sintua Wik dan formulir pendaftaran yang disertai dengan fotokopi akte kelahiran dan surat baptis. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nomor urut 13. Sesuai program kerja dan keputusan rapat majelis, maka pesta Gotiron akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Adapun tujuan pesta ini adalah penggalangan dana untuk kebutuhan operasional pelayanan gereja HKBP Sukarame. Kegiatan penggalangan dana dilakukan melalui taken les oleh setiap week seperti peresmian resort, dan persembahan ke depan melalui amplop dalam ibadah minggu. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 14. Persembahan bulanan dan tahunan. Kita sudah memasuki bulan November 2020. Untuk lancarnya program kerja dihimbau kepada semua jemaat supaya memberikan persembahan bulanan, tahunan, tahun 2020 dan tahun yang lalu. Marilah kita berikan dengan sukacita. Majelis HKBP Sukarame Resort Alang-Alang Lebar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat
atas dukungan doa dan material dalam bentuk persembahan dan ucapan syukur maupun moral. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 4. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita simak bersama-sama, beginilah firman-Nya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda
untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, dan untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abu ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan peta-peta pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin tepatnya 31 Oktober adalah hari reformasi yang memperingati reformasi yang dilakukan oleh Bapak Reformasi Bapak Martin Luther di gereja Wittenberg di tanggal 31 Oktober 1517 yang lalu, yang mana memberikan dampak pembaharuan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan gereja. Dan itulah yang kita ikuti sebagai ruas HKBP saat ini. Tentu semua kita menyukai supaya terjadi reformasi yang melawan tindakan yang tidak benar, yang tidak layak, dan membawa pembaharuan yang lebih baik dari masa yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik.
terjadi reformasi juga di tengah-tengah bangsa kita di tahun 98 yang lalu, yang mana reformasi ini menjatuhkan kepemimpinan Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Karena memang lebih kurang 32 tahun lamanya beliau menguasai, berkuasa, dan bahkan akhir-akhir ini, akhir-akhir kepemimpinannya, dia telah menyimpang daripada kebenaran. Sehingga bangkitlah semua elemen-elemen di dalam bangsa kita melakukan gerakan reformasi. Dan inilah yang membuat perjalanan bangsa kita mengalami pembaharuan. Walaupun sebenarnya belum sepenuhnya reformasi ini seperti yang didambakan oleh tokoh-tokoh reformasi di tahun 98. Dan kita juga patut bersukacita, bangga menyaksikan, melihat bagaimana reformasi yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di tengah-tengah bangsa kita pada saat itu. Tanpa mereka mungkin negara kita masih di tengah-tengah di situasi yang mungkin tidak pernah kita bisa keluar dari tekanan dan ancaman. Karena jika kita melakukan, menyatakan, mengungkapkan keinginan kita, kita tidak diberikan karena adanya tekanan dan ancaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akibat daripada reformasi itu juga kita melihat bagaimana pemuda-pemudi melakukan berbagai macam reformasi di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih lagi karena virus corona yang lalu, kita patut bersyukur juga ternyata ada sisi positifnya di kaum milenial yang semakin kreatif, membuat pelajaran sekolah melalui internet. Bisa anak-anak sekolah belajar di rumah, tidak perlu harus belajar di bangku sekolah. Begitu juga sebagian di tengah-tengah gereja-gereja bisa beribadah di rumah. Dan mungkin juga di tengah-tengah gereja kita, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan ibadah sekolah minggu secara online. Dan masih banyak lagi kreativitas yang muncul oleh karena COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini memberikan satu penglihatan kepada kita untuk dijadikan patron model bagaimana sebenarnya kehidupan seorang pemuda memakai masa mudanya dan bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak di tengah-tengah keluarga sebagai generasi muda yang memakai waktunya benar-benar membawa reformasi di dalam kehidupan manusia supaya semakin lebih baik kehidupan ini dan bisa menjadi berkat kepada orang banyak. Kita melihat bagaimana reformasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang raja yang masih belia. Sebenarnya enggak belia, masih di bawah belia dia.
seorang anak yang berumur 8 tahun melakukan reformasi di tengah-tengah kerajaannya. Dia melakukan pembaharuan yang luar biasanya, berani dia menghadapi resiko. Karena bisa saja karena dia masih umur 8 tahun, mungkin bisa saja di sekitarnya dia ada yang berencana untuk berbuat jahat. Tetapi itu tidak pernah, Yosia tidak pernah gentar sekalipun. Mengapa Yosia bisa berani melakukan hal itu? Kenapa bisa Yosia melakukan reformasi? Ini juga ada pengaruhnya daripada orang tua Yosia kepada dia. Mungkin anak Yosia ini ketika dia masih anak-anak sudah dibekali, sudah dimemekan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Itu sebabnya Raja Yosia ketika dia menjadi raja di dalam usianya yang masih muda, sangat muda, 8 tahun. Dan kekuasaannya selama 18 tahun dia menjadi raja. Dia melakukan renovasi di sana sini. Apa yang selama ini menjadi tradisi, apa yang selama ini menjadi budaya, kebudayaan, kebiasaan di tengah-tengah umat Allah, dia buang semuanya itu. Dia anggap ini hanyalah kesia-siaan, ini semua adalah kenajisan bagi Tuhan, sehingga dia berani, dia percaya diri dengan tindakannya melakukan reformasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, mungkin yang perlu bagi kita adalah bagaimana supaya setiap anak muda bisa menjadi tokoh pemberani seperti yang ditampilkan oleh jati diri Yosia. Tokoh pemberani, pejuang iman, pejuang Allah, dan tokoh reformasi. Bagaimana itu bisa terjadi kepada anak-anak kita? Mungkin melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan dan juga di dalam topik minggu kita, reformasi spiritualitas. Yang pertama, dari usia dini dia sudah akrab dengan Tuhan. Dan di ayat 2 dikatakan ia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya bagi orang Batak dikatakan ikon siana met do hau sihosir horan. Sihoran. Dari kecil sudah harus dipelihara, dibiasakan. Dari kecil ia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada orang tua yang berperan. Pendidikan moral budi pekerti dimulai sejak dini. Itu sebabnya dikatakan menyenangkan hati Tuhan yang selalu dia lakukan selama dia masih kecil. Sebagaimana nyanyian rohani, menyenangkanmu hanya itu kerinduanku. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosia di dalam hidupnya. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, lihatlah anak-anak sekarang ini di zaman, katakanlah di zaman virus corona sekarang ini. Bagaimana kita mau buat anak itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan dia main-main handphone terus. Firman Tuhan disampaikan melalui ibadah live streaming sekolah minggu. Jangan-jangan orang tua tidak memperhatikan bagaimana dia beribadah. Sungguh-sungguhkah dia, atau jangan-jangan dia duduk di situ
kita anggap orang tua dia lagi sedang ibadah, ternyata dia lagi menonton hal yang lain. Bukan dia tonton ibadah live streaming sekolah minggu AKBP Sukarame. Atau ibadah-ibadah yang lain dia tidak tonton itu. Tapi yang lain yang dia tonton. Atau mungkin dia asik main game, dia tidak mau beribadah. Bagaimana kita mau mengarahkan anak-anak ini melakukan yang menyenangkan bagi Tuhan? Banyak caranya. Tetapi yang mendasar dan terutama adalah mengetahui, mengerti, mengenal, dan memahami kehendak Allah. Ini kita dapat hanya dari kerajinan dan ketekunan ketika kita mau sungguh-sungguh membaca firman Allah. Pembacaan firman Tuhan yang teratur dan dengan hati yang penuh. Terutama yang rindu kepadanya. Dari situlah melalui Alkitablah kita mengetahui segala kehendak Allah dan juga segala rencana keselamatan. Yang kedua, kita melihat bagaimana mengikuti teladan Raja Daud, leluhurnya Yosia. Dia mau belajar dari sejarah. Dia tidak pernah melupakan sejarah itu. Itu sebabnya presiden kita selalu dibilang ada istilah jas merah. Jangan pernah lupa sejarah. Dan ini yang dilakukan oleh Yosia. Dia tahu persis Daud nenek moyangnya seorang pemimpin yang ulung, yang selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Yosia mau belajar dari para pendahulunya atau nenek moyangnya. Yosia mau belajar dari tokoh idolanya, tokoh yang disenangi oleh Tuhan. Karena itu anak-anak muda, pelajarilah tokoh-tokoh idolamu. Sekarang ini kalau ditanya anak-anak sekarang, apalagi kalau anak-anak sekolah minggu, siapa tokoh idolamu? Iron Man, katanya. Spider-Man, Batman, Superman. Iya. Kalau yang perempuan, princess dan lain sebagainya. Kalau pemuda-pemudi gereja sekarang, siapa idolamu? Banyak. Apalagi sekarang kalau remaja-remaja, bintang-bintang Korea itulah. Wah, luar biasa anak-anak sekarang ini. Mengidolakan bintang-bintang dari luar negeri, terutama orang Korea. Lagi digandrungi sekarang ini. Nggak ada satupun remaja pemuda gereja kita yang mengidolakan seorang nomensen, rasul orang Batak yang sudah membawa keselamatan bagi bangsa Batak. Masih adakah pemuda-pemudi gereja AKBP yang begitu merindukan, begitu yang mengidolakan nomensen? Kalau dia perempuan, Elfrida Harder atau Bunda Tresia. Coba kita pikirkan siapa yang patut diidolakan di dalam kehidupan anak-anak kita. Siapa yang patut Rena yang Anda idolakan dalam hidupmu sebagai laskar Kristus, pejuang Kristus. Kalau dibilang nanti mengidolakan Korea, iyalah mang, itu kan lagi hit sekarang, memang betul. Tapi bintang Korea yang kau idolakan itu enggak membawamu mendapatkan keselamatan. Bisa kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini bagaimana Yosia mau mengembalikan segalanya kepada dia. Kepada Tuhan yang selama ini sudah menjauh bangsa Allah. Betullah apa yang dikatakan oleh orang pintar. Kebiasaan-kebiasaan itu baik. Tapi yang baik itulah hendaknya dibiasakan. Apa yang baik mau kita biasakan? Yang baik adalah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidupmu
Kalau kau selama ini melakukan kejahatan, kau sudah menjadi anggota yang aktif di tengah-tengah jemaatmu. Kau sudah menjadi anggota pumuan kor perempuan yang aktif. Lakukanlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kau bicarakan, jangan kau katakan, jangan kau fitnah orang. Kemunafikan yang hal seperti itu kau lakukan dalam hidupmu. Tidak benar. Sudah menjadi anggota gereja, tetapi tidak aktif di dalam kegiatan gereja. Itu juga tidak benar. Rubahlah. Sama halnya kau dengan berhala-berhala. Itulah berhala-berhala yang baru terdaftar tetapi tidak aktif. Karena itulah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diingatkan. Walaupun zaman semakin canggih, bukan berarti kita tidak bisa merubah, mereformasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mereformasi kehidupan kita yang selama ini, yang sudah tidak berkenan, yang sudah tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, kalau itu dipertahankan, jangan menyesal di kemudian hari. Jangan besok diratapi anakmu yang sudah menyimpang, manimbil. Kalau tidak kau reformasi hidupnya, ini waktunya. Dan firman Tuhan juga mau mengingatkan. Lihat sekarang ini, dampak COVID-19 yang luar biasa. Menurut ahli, virus ini tidak akan segera habis. Kalaupun dikatakan oleh ahli-ahli itu belum bisa habis virus COVID ini, ya kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan menjaga kita sehingga tidak terjadi COVID-19 gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat yang lebih ganas. Karena itu kita yang harus merubah diri kita. Kita dipaksa harus mereformasi cara hidup kita. Ada yang menyebut sebagai new normal life, hidup normal yang baru. Seperti terus menggunakan masker, keluar rumah hanya untuk hal-hal yang penting. Kita menjauhi kerumunan. Begitu juga yang biasanya kita aktif di dalam masyarakat sosial, pesta-pesta. Sekarang ini kita sudah harus membatasi, tetap rajin cuci tangan sehingga tempat cuci tangan dan sanitizer akan selalu disediakan di mana-mana, termasuk di gereja kita. Begitu juga pola hidup, terutama makanan yang sehat, olahraga, menjaga hati kita tetap gembira, jauhkan diri kita dari stres, membuang hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Yang biasanya kita lakukan mungkin berlarut-larut kita di lapo. Mungkin kita sering melakukan hal-hal ngumpul-ngumpul, ngerumpi-ngerumpi. Jauhkan itu semua. Itulah cara yang bisa hidup bersahabat dengan virus corona ini. Dan membuat kita selamat. Ingat Tuhan, kalaupun Tuhan katakan, kalau ada yang mengatakan Tuhan memberikan COVID ini, tetapi jadi jalan COVID ini untuk mereformasi kehidupan kita. Supaya kita benar-benar melakukan dalam kehidupan sehari-hari menyenangkan bagi Tuhan. Lakukan itu tanpa bersungut-sungut, sungguh-sungguh. Bagaimana kita harus bisa mengusahakan segala aspek kehidupan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajarkan kami selalu untuk setia melakukan hal yang menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami, perkataan kami, pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, kami harus
melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun dunia menawarkan begitu banyak tawaran, kenikmatan, tapi semuanya itu adalah kesia-siaan belaka dalam hidup ini. Biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mencari, melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu yang sudah begitu lama merindukan, mendambakan IMB. Kiranya Tuhan berkenan terhadap jemaat-Mu AKBP Sukarame. Biarlah Tuhan memberkati panitia. Tuhan juga memberkati saudara kami yang bukan percaya kepadamu, tapi kami percaya Tuhan memakainya, Bapak Haryanto, untuk mengurus IMB Gereja AKBP Sukarame. Dan jikalau ada orang-orang yang ingin menghambati, Roh Kudus-Mu Tuhan hampiri mereka supaya terbuka hati dan pikirannya, supaya mereka bersama-sama dengan saudara kami Pak Haryanto dan juga saudara kami Bapak Bontor yang telah memberikan waktu mereka, walaupun mereka bukan jemaat AKBP Sukarame, tapi Tuhan pakailah mereka menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pergumulan dan juga yang sedang sakit, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah memberikan kesembuhan bagi mereka melalui para medis yang menangani dan keluarga yang merawat. Berkati juga makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi supaya menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan ayat 5. Kita bernyanyi bersama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu membaharui spiritualitas kita. Berjanjilah di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-Nya, peraturan-Nya, dan ketetapan-Nya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Janganlah lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi hiduplah di dalam terang. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami hidup di dalam terang. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kepada keluargamu, gereja dan negara. Kerjakanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah pekerjaan yang menghasilkan pembaharuan di antara kamu, supaya kamu layak menerima janji Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin,
Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sungguh